semuanya, kami dari kelompok 10. Dengan kami beranggotakan, saya Fiandita Grevani dengan NIM 2510192. Saya Aulia Nurpadilah dengan NIM 2502002. Saya Kuntum Kala Arli dengan NIM 2504513. Kali ini kami akan menjelaskan teori psikologi yaitu George Kelly. Jadi, sebelum kita masuk ke teorinya, kita bahas dulu tentang biografi George Kelly. Jadi, beliau itu lahir pada tanggal 28 April tahun 1905. Beliau lahir dari keluarga petani dan tumbuh di desa terpencil yang membuatnya sulit bertemu dengan teman sebaya, yang menjadikannya sering merenung, dan itu juga yang berpengaruh terhadap pemikirannya beliau tentang manusia sebagai individu yang bisa memikirkan makna hidup dengan cara berpikirnya dia sendiri. Latar pendidikan beliau yaitu beliau meraih gelar sarjana di bidang fisika dan matematika di Park College, meraih gelar magister sosiologi pendidikan dari Universitas Kansas, meraih gelar sarjana pendidikan psikologi di Universitas Edinburgh, dan meraih gelar doktor di bidang psikologi dari Universitas Iowa. Lalu, beliau juga pernah menjadi psikolog klinis di militer pada Perang Dunia Kedua, yaitu waktu Amerika terlibat dalam Perang Kedua dan tentaranya ada beberapa yang mengalami trauma psikologis. Beliau juga pernah mengajar di Ohio State dan Brandeis University, dan beliau juga pernah bekerja bersama Abraham Maslow. Beliau meninggal pada tanggal 6 Maret tahun 1967. Lalu, apa sih personal construct theory yang dikarang oleh George Kelly? Jadi, personal construct theory itu teori kepribadian dan kognisi yang dikembangin sama George Kelly. Dia bilang kalau misalnya setiap individu itu punya caranya sendiri buat memahami dunia dari konstruk personal atau kerangka kerja mental buat ngeinterpretasiin pengalaman. Teori ini dianggap manusia berperilaku kayak ilmuwan yang bisa membuat hipotesis, menguji, dan merevisi pandangan mereka tentang realitas berdasarkan pengalaman. Lalu, di teorinya ini ada Kelly's philosophical position, yaitu yang pertama itu ada person as scientist atau manusia sebagai ilmuwan, yaitu setiap orang menggunakan kerangka pikir pribadi atau personal construct buat memahami dunia. Proses ini tuh mirip sama metode ilmiah mengamati, menyimpulkan, menguji, dan mengevaluasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan seorang itu tidak mutlak, bisa diubah atau diperbaiki berdasarkan pengalaman baru. Kelly percaya kalau manusia itu bisa ngubah hidupnya dengan imajinasi sama pemikiran ke depan. Yang kedua itu ada scientist as person atau ilmuwan juga manusia. Jadi nggak ada teori yang benar sepenuhnya, termasuk teorinya Kelly itu sendiri. Tapi Kelly beranggap bahwa teori itu adalah setengah kebenaran, dan beliau berharap bisa digantikan oleh teori yang lebih baik lagi. Teorinya ini mendorong perubahan pembaruan, bukan cuma pemahaman pribadi tapi juga ilmu psikologis. Yang ketiga itu ada construct alternativism atau alternatif konstruktif, yaitu beliau percaya kalau semesta ini nyata, terstruktur, sama bisa berubah. Inti gagasannya itu nggak ada satu cara mutlak atau buat ngelihat kenyataan. Setiap orang bisa ngebuat ulang cara mereka memahami dunia atau reconstruct. Ini inti dari kebebasan psikologi dalam teori Kelly, yaitu kita bisa memilih cara pandang kita terhadap pengalaman hidup. Selanjutnya ada coloris. Jadi coloris itu ada 11. Yang pertama itu construction, yaitu prediksi berdasarkan pola berulang. Jadi kita tuh nebak apa yang terjadi selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya.
Misalnya dari dulu kita tahu kalau misalnya bola itu tuh bentuknya bulat sama ditendang. Jadi pas sekarang kita ngeliat bola yang bentuknya bulat dan bisa ditendang itu, kita tahu kalau misalnya itu bola. Terus abis itu yang kedua ada individuality. Jadi tiap orang itu unik, semua orang itu punya cara pikir yang beda. Misalnya aku suka sayur tapi kamu nggak suka sayur. Terus abis itu yang ketiga itu ada organization, yaitu konstruk tersusun hierarkis. Jadi kita tuh nata pikiran kita dalam kelompok dari yang gede ke yang kecil. Misalnya kita tuh ngelompokin kalau misalnya hewan yang bunyinya meong itu kucing, terus hewan yang bunyinya guguk itu anjing, kayak gitu. Terus abis itu yang keempat itu ada dikotomi, yaitu konstruk bersifat dua sisi. Jadi semua hal yang punya semua hal itu punya dua sisi yang berlawanan. Kayak misalnya baik dan buruk, enak dan gak enak. Kayak misalnya kalau misalnya kita bilang buah itu enak tapi sayur itu gak enak, kayak gitu. Terus habis itu yang kelima itu ada choice atau memilih yang memperluas masa depan. Kita tuh pilih sesuatu yang bikin kita makin pintar sama bisa bikin kita tahu tentang banyak hal. Misalnya kita kayak pilih buat berkunjung ke museum. Dari situ kan kita bisa tahu banyak hal tentang sejarah masa lalu, dan itu juga bisa membuat kita pintar. Terus abis itu yang keenam itu ada range atau konstruk berlaku pada konteks tertentu. Jadi satu kata atau ide itu cuma bisa dipakai buat satu peristiwa. Kayak misalnya kata sakit. Nah itu tuh kita cuman pakai kalau misalnya kita lagi sakit atau kalau misalnya orang lagi sakit kan. Terus abis itu yang ketujuh itu ada experience atau belajar dari perubahan makna. Kita tuh belajar dari kesalahan sama pengalaman, terus habis itu kita pikirin, nah habis itu kita benerin. Nah misalnya minggu kemarin itu kita belajarnya nggak sungguh-sungguh, jadi dapat nilainya jelek. Jadi minggu ini kita udah belajar dari pengalaman, terus habis itu kita memperbaiki cara kita belajar. Jadi minggu ini kita belajar sungguh-sungguh biar kita bisa dapat nilai yang baik. Terus habis itu yang ke-8 itu ada modulation atau fleksibilitas konstruk. Jadi ada beberapa aturan yang boleh dilanggar, tapi ada juga yang nggak boleh. Nah yang nggak boleh itu tuh biasanya tentang keselamatan. Kayak misalnya kita nggak boleh melanggar kalau misalnya kita tuh harus pakai helm pas lagi pakai kendaraan bermotor. Terus habis itu yang ke-9 ada fragmentation atau konstruk bisa bertentangan, yaitu kita punya dua ide yang bertentangan di kepala kita di dalam satu waktu. Jadi misalnya kita ngeliat boneka putih, nah menurut kita itu lucu, tapi kita juga mikir kalau misalnya itu cepet kotor, kayak gitu. Terus habis itu yang ke-10 itu ada commonality atau kesamaan konstruk dan prosesnya mirip. Jadi kalau misalnya kita mikirnya sama kayak orang lain, kemungkinan besar kita juga bertindaknya sama kayak mirip sama orang lain. Jadi misalnya kita sama-sama takut sama anjing, jadi pas kita dikejar sama anjing, kita tuh sama-sama lari, tapi misalnya kita larinya ke kanan, terus orang lain tuh larinya ke kiri, kayak gitu. Terus abis itu yang ke-11 itu atau yang terakhir ada sociality atau interaksi tergantung pemahaman orang lain. Jadi kita bisa berteman atau main bareng sama orang lainnya itu karena kita tuh berusaha paham sama yang mereka pikirin, dan mereka juga berusaha paham sama yang kita pikirin. Jadi misalnya kita tuh udah tahu kalau misalnya mereka itu kalau misalnya lagi ketawa itu berarti mereka senang. Terus mereka juga udah tahu kalau misalnya kita lagi nangis itu berarti kita lagi sedih, kayak gitu. Oke, di sini aku akan membahas mengenai perkembangan abnormal. Tapi sebelum menjelaskan definisinya, aku akan membahas asal-usulnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, Kelly pernah bekerja sebagai terapis lebih dari 20 tahun yang otomatis sudah banyak bertemu dengan klien-kliennya. Dari pengalamannya tersebut, beliau meneliti dan mengobservasi. Hasilnya, setiap orang itu memiliki personal construct atau pemahaman berbeda-beda. Dari situlah beliau menerbitkan bukunya yang berjudul The Psychology of Personal Construct pada tahun 1955. Kelly juga menjelaskan psikologis orang itu terbagi menjadi dua, ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Kita akan bahas orang yang sehat secara psikologisnya terlebih dahulu. Nah,
Kan semua orang tuh memiliki personal construct atau pemahaman tertentu ya. Ketika personal constructnya tidak sesuai dengan kenyataannya, orang tersebut tuh bisa menerima dan mau merubah personal constructnya. Contohnya misalkan, aku punya pandangan terhadap orang Batak itu kasar-kasar, dan ketika bertemu dan mengobrol, orang Bataknya ternyata tuh gak bener gitu. Mereka baik-baik, dan aku mau merubah personal construct aku. Oh, ternyata orang Batak tuh gak semua orang yang kasar-kasar gitu. Sedangkan orang yang tidak sehat secara psikologisnya itu kebalikannya. Ketika kita memiliki personal construct dan tidak sesuai dengan kenyataannya, orang itu tidak mau merubah personal constructnya. Nah, kayak tadi orang Batak tuh gak kasar, tapi aku gak mau nerima kenyataan tersebut dan gak mau merubah personal construct aku. Kekeh lah intinya mah kayak gitu. Kita akan membahas mengenai definisi abnormal. Definisi abnormal menurut Kelly, konstruk pribadi apapun yang terus digunakan meski telah terbukti salah berulang kali. Ini hampir sama dengan penjelasan orang yang tidak sehat secara psikologisnya. Jadi, abnormal di sini tuh bukan orang yang sakit jiwa atau orang gila, tapi ya orang yang salah dalam berpikir dan gak mau merubah pikiran tersebut. Dalam teori kali ini, setiap orang punya konstruk ya, kayak cara kita melihat dunia atau menafsirkan pengalaman gitu. Nah, kadang konstruk ini nggak sesuai dan nggak seimbang gitu. Dan itu menyebabkan masalah dalam kehidupan kita. Ada dua jenis ketidakseimbangan. Yang pertama, yang terlalu kaku dan ada yang terlalu longgar. Konstruk yang terlalu kaku atau impermeable artinya kita terlalu menutup diri dari pengalaman baru. Terus ciri-cirinya tuh kayak susah nerima hal baru, menutup diri, tetap percaya pada cara pandang lama meskipun itu udah gak cocok. Terus dampaknya apa sih? Nanti dampaknya itu membuat seseorang tersebut sulit menyesuaikan diri dengan kenyataan, susah beradaptasi dengan lingkungan, sering salah memahami situasi karena pakai kacamata lama atau pandangan lama terus. Nah, contohnya misalkan aku memiliki keyakinan kalau semua orang itu jahat. Nah, aku menolak bukti kenyataan yang bertolak belakang itu, sehingga nanti aku selalu curiga dan gak punya hubungan yang sehat. Sedangkan konstruk yang terlalu longgar itu kebalikannya, kayak air di sungai, kayak ngalir aja. Jadi orangnya gak konsisten ngikut sana sini. Terus ciri-cirinya tuh kayak mudah goyah, terus tidak punya pola pikir stabil, gampang dihasut dan lain-lain sebagainya. Dampaknya tuh apa sih? Dampaknya nanti memiliki perilaku dan nilai-nilai yang kacau. Terus nggak punya pendirian, kesusahan dalam mengambil keputusan, nggak mandiri dan lain sebagainya. Jadi ketidakseimbangan konstruk itu bisa terjadi karena terlalu kaku atau terlalu longgar. Jadi ya better pertengahan aja lah gitu. Itu bisa membuat seseorang sulit menafsirkan pengalamannya, terus kayak mempengaruhi juga ke cara perilakunya. Manusia tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya emosi, sekalipun dia sedang mengalami gangguan psikologisnya. Di sini ada 4 elemen yang mendominasi ketika seseorang itu mengalami gangguan psikologis. Kayak langsung saja yang pertama itu ada threat atau ancaman. Di sini tuh ada kata core construct. Jadi core construct itu kayak keyakinan diri, inti diri atau identitas diri lah ya. Nah, jadi ancaman itu terjadi ketika seseorang sadar bahwa core construct-nya itu terguncang atau terancam. Ini kan tadi berkaitan dengan identitasnya gitu ya. Contohnya misalkan dalam terapi, klien itu bisa merasa terancam karena ada kemungkinan dirinya tuh kayak berubah, meskipun itu perubahan positif. Yang menakutkan itu bukan terapinya, tapi kayak perubahan besar dalam dirinya gitu, identitas dirinya. Sedangkan fear atau ketakutan itu kayak reaksi terhadap ancaman yang lebih spesifik dan terbatas. Itu tuh tergantung situasi dan kondisi, dan sifatnya itu sementara. Jadi kayak berbeda dengan threat itu kan mendasar banget ya, menyentuh identitas. Sedangkan fear itu situasional, kayak sementara gitu. Contohnya misalkan aku takut presentasi, ketika presentasinya udah beres ya aku gak takut lagi gitu. Anxiety atau kecemasan itu muncul ketika seseorang itu menghadapi situasi yang gak bisa dijelaskan sama sistem konstruk yang pernah dimiliki. Kayak misalkan contohnya aku belum pernah menawar, dan ketika aku nawar aku jadi cemas karena aku belum punya pengalaman tersebut, belum punya pandangan atau konstruk terhadap tersebut gitu. Nah itu anxiety. Anxiety juga ada yang normal sama yang patologis. Yang normal itu masih bisa diatasi ya. Sedangkan yang patologis itu kayak udah parah. Konstruknya itu kacau total karena terlalu banyak ketidakcocokan. Sedangkan guilt atau rasa bersalah, itu menurut Kelly rasa bersalah itu muncul ketika seseorang bertindak bertentangan dengan core role-nya. Itu kayak identitas diri aku. Kayak melanggar aturan lah, jadi ngerasa bersalah. Contohnya aku tuh percaya kalau aku adalah orang yang baik, jujur gitu. Ketika aku berbohong, aku ngerasa bersalah karena itu kayak melanggar identitas aku gitu.
Itulah elemen emosi yang dominan ketika seseorang itu mengalami gangguan psikologisnya. Menurut Kelly, masalah psikologis itu muncul ketika seseorang gak bisa lagi memvalidasi konstruk pribadinya. Artinya cara mereka memahami dunia itu udah gak cocok lagi sama kenyataannya. Akibatnya nanti mereka sulit memprediksi apa yang akan terjadi dan merasa tidak bisa mengontrol lingkungan. Nah, ketika tekanan itu udah terlalu besar dan udah gak bisa ditangani sendiri gitu, barulah mereka mencari bantuan profesional, entah itu ke konselor, psikolog atau psikiater. Dalam proses terapi, klien itu tetap menjadi aktor utama yang menentukan arah dan tujuan. Sedangkan terapis itu bukan yang menyelesaikan masalah, tapi yang membantu klien untuk menyelesaikan masalah. Karena pada dasarnya manusia itu bisa menyelesaikan masalah, cuman memang ada beberapa part atau kondisi orang tuh kayak ngestak, gak bisa bingung mau kemana. Nah, nanti itu yang dibantu oleh terapisnya. Dalam teori Kelly ada beberapa terapi, salah satunya itu fixed role terapi atau terapi peran tetap. Jadi tujuannya itu untuk mengubah cara pandang klien lewat percobaan peran baru. Langkah-langkahnya yang pertama itu membuat sketsa. Nanti terapis dan klien itu membuat sketsa peran yang diinginkan oleh klien tersebut. Dan yang kedua, nanti klien itu mencoba nih peran yang telah dibuat itu selama beberapa minggu. Dan yang ketiga, nanti itu hasilnya setelah beberapa minggu direvisi apakah ada perbedaan, apakah perubahan tersebut positif atau negatif. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan rep test atau role construct repertory test. Rep test ini dikembangkan atau dibuat untuk mengungkapkan bagaimana seseorang dapat membedakan mana orang yang penting, mana orang yang nggak penting di hidup dia. Jadi kita bisa tahu nih pola pikir pribadi tentang orang lain. Terus dia juga untuk memahami makna hubungan sosial menurut individu sendiri. Cara kerjanya gimana sih rep test ini? Cara kerjanya adalah nanti tiap klien akan diberikan kertas yang sudah berisikan list, yang dimana listnya terdiri dari seperti orang tua atau kayak ayah, ibu, teman dekat, saudara, teman sekolah, kayak gitu. Dia akan mengisi list tersebut dengan nama-nama yang ada di kehidupan dia. Selanjutnya ada yang namanya triadic alicization, yang dimana bakal disebutkan 3 nama. Nah, 3 nama ini bakalan dicari nih perbedaannya apa, persamaannya apa. Nah, dari sini bakal muncul yang namanya konstruksi. Jadi contohnya kayak ada yang penyayang, ada yang enggak, ada yang kaku, ada yang fleksibel. Nah, prosesnya bakal terus diulang, jadi menghasilkan banyak konstruksi. Biasanya rep test ini digunakan untuk terapi, penelitian, hingga konteks organisasi untuk melihat persepsi interpersonal seseorang. Lantas bagaimana dengan anak-anak ASD atau Autism Spectrum Disorder? Sebenarnya sama aja, hal yang dilakukan juga sama aja, tapi bedanya rep test ini membantu untuk memahami cara mereka memaknai hubungan, bukan cuma menilai. Nah, karena konstruksi-konstruksi yang dimiliki oleh anak-anak ASD ini itu beda. Biasanya mereka lebih konkret, lebih sedikit, dan berfokus sama hal-hal yang terlihat aja di depan dia, nggak yang kayak sampai mendalam, mendetail. Karena konstruksi yang berbeda ini dapat memicu kesalahpahaman sosial, bullying, kesepian, dan masalah kesehatan mental. Ada 4 tema utama, yaitu ada hubungan sebagai dukungan, melihat kesamaan atau perbedaan, sifat yang dihargai, dan perkembangan hubungan. Nah, untuk anak ASD, kepercayaan itu muncul sebagai konstruksi inti yang paling penting. Jadi setelah ada konstruksi inti ini, udah ada kepercayaan, dia bakal bisa memilah-milah nih mana yang penting di hidup dia, mana yang enggak. Dia bakal tahu sifat-sifat orang kayak gitu. Dan humor juga menjadi berperan besar dalam membangun hubungan. Selanjutnya ada salah satu fenomena, yaitu internalisasi prasangka. Contohnya ada homofobia, yang dimana orang yang homo ini biasanya tahu kalau dirinya tuh negatif. Di sini ada 2 aspek utama. Yang pertama ada trait, ada guilt. Jadi ketika orang homo, kan kita semua tahu ya kalau ada yang namanya norma sosial atau norma agama, yang dimana mengatakan homo ini itu bukan hal yang baik atau hal yang negatif. Ketika itu muncullah trait atau ancaman. Dan ketika seseorang individu yang homo ini tahu bahwa itu adalah suatu hal yang salah, suatu hal yang negatif, akan muncul yang namanya guilt atau rasa bersalah. Dia bakal menurunkan nilai identitas homoseksualnya dan cenderung ngumpetin. Aplikasi terapinya ini dapat membantu klien membayangkan versi diri yang lebih menerima identitasnya. Dia bakal menerima diri dia, terus juga mengganti konstruksi diri negatif untuk mengurangi rasa guilt.
Terus juga membantu integrasi identitas tanpa membuat klien merasa dirinya berubah total untuk mengurangi trait. Selanjutnya ada juga fenomena feminisme. Jadi kalau misalnya zaman dulu, orang-orang yang feminis itu dianggap sebagai negatif karena mereka kan tegas ya. Nah, tegas di zaman dulu itu cenderung ke arah negatif. Jadi banyak orang yang gak mau ngakuin kalau dirinya tuh feminis. Jadi misalnya kayak dia feminis, dia tuh setuju. Dia bilang kayak, saya setuju tapi saya bukan feminis, kayak gitu. Padahal ya secara nggak langsung dia udah langsung feminis. Nah, dari fenomena ini dibuatlah yang menggunakan penelitian rap test untuk membandingkan actual self, ideal self, juga feminist self. Semakin besar perbedaan antara diri nyata dan atau ideal dengan diri sebagai feminis, semakin rendah identifikasi sebagai feminis. Nah, di sini dilakukan intervensi yang dimana memperluas cara pandang tentang feminis melalui interaksi dengan panel feminis beragam. Jadi contohnya ada aku adalah seseorang yang feminis dengan Kuntum itu seseorang yang menolak feminisme. Nah, Kuntum ini bakal diketemuin sama aku dan dia bakalan tanya-tanya tentang feminis. Jadi dia bakal mencari tahu lebih dalam tentang feminis. Jadi sehingga dapat mengubah pola pikir dia tentang feminisme. Implikasinya juga mengubah konstruksi sosial yang dianggap mengancam dapat mendorong penerimaan identitas feminis. Selanjutnya ada perbedaan dari rap test dengan Big Five. Kalau misalnya rap test itu kan dia lebih open minded, dia lebih personal. Jadi nggak cuma, kalau misalnya Big Five kan cuma ada 5 ya. Neurotisisme, ada ekstroversi, ada keterbukaan, ada kesepakatan, dan ketelitian. Kalau misalnya rap test itu lebih personal dan kayak terserah dia. Kan nggak ada yang disebutin kan. Misalnya kayak ada yang nggak disebutin kan di Big Five ini, kayak penyayang, kayak ada agresi, kayak gitu-gitu kan nggak ada. Sedangkan kalau di rap test ini ada. Itu menciptakan skala sendiri yang paling relevan bagi dirinya. Jadi nggak ngikutin yang 5 itu. Rap grade juga meliputi tipe tubuh, etnisitas, ada kekayaan, status perokok, dan afiliasi politik. Rap test ini juga menekankan keunikan individu dan bagaimana individu mendefinisikan diri sendiri serta orang lain dengan cara mereka sendiri. Yang terakhir ada kritik terhadap teori Kelly. Yang pertama terlalu fokus pada mahasiswa normal dan cerdas, terus juga dia mengabaikan pengaruh perkembangan dan budaya, dan sulit diverifikasi dan dipalsukan, lemah dalam mengorganisasi pengetahuan tentang kepribadian secara luas. Panduan tindakannya juga terbatas karena kurang memberi arahan praktis, tidak mendefinisikan konsep secara operasional, dan yang terakhir meski sederhana tetapi sulit dipahami dalam praktik.